Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di video aku. Masih berbicara tentang seputar minimalis. Saat ini banyak sekali orang yang membeli barang bukan dikarenakan kebutuhan, melainkan gengsi semata. Untuk itu, mulailah belajar fokus membeli barang-barang yang memang benar-benar kita butuhkan, sehingga kita tidak akan menghambur-hamburkan uang, dan uang yang kita miliki dapat kita tabung atau bahkan dapat kita investasikan. Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang berambisi bahkan terobsesi dengan kemewahan, mulai dari style pakaian, gadget, maupun barang yang up to date. Hal ini semata-mata dilakukan agar bisa membuat perasaan bahagia. Padahal kebahagiaan sejatinya bukan hanya kepada apa yang dimiliki saja. Untuk itu, saat menginginkan barang, tentunya pikirkan dahulu apakah itu kebutuhan atau keinginan. Barang-barang yang dimiliki harus sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya sebagai simbol kekayaan semata. Gaya hidup minimalis bukan hanya hidup serba kekurangan, melainkan cara hidup untuk tidak terikat kepada suatu barang. Dalam video aku sebelumnya, aku telah berbagi tentang alasan aku memilih hidup minimalis, dan sekarang aku akan berbagi tentang bagaimana dan dari mana untuk menjalankan hidup minimalis itu. Langsung saja, hidup minimalis yang pertama, aku mulai dari riset. Cari tahu tentang apa sih hidup minimalis. Teman-teman dapat mencari dari sosial media teman-teman, buku, ataupun apa yang berkaitan dengan hidup minimalis. Bahkan teman-teman bisa sharing dengan orang-orang yang telah menerapkan hidup minimalis sebelum kita. Kalau aku sendiri, aku lebih suka melihat video orang-orang yang membahas seputar minimalis. Awalnya hanya iseng aja, namun saat itu aku menemukan satu channel di mana dalam hidup minimalis itu membahas tentang semua barang yang kita miliki itu ada hisapnya. Setelah itu, aku belajar untuk menjalankan hidup minimalis dan pelan-pelan menerapkannya di dalam kehidupanku. Yang kedua, tentukan jadwal bebenah. Pilih salah satu ruangan atau tempat mana dulu yang akan kalian bereskan. Kalau aku sendiri, aku lebih memilih yaitu ruang tamu. Ruang tamu merupakan tempat yang paling banyak disinggahi oleh orang luar. Karena itu, secara tidak langsung, ruang tamu akan mencerminkan baik buruknya sifat dan kebiasaan penghuni rumah. Ruang tamu sering diartikan sebagai ruang singgah serta ruang perantara untuk pertemuan tamu dan si pemilik rumah. Dan ruang tamu memiliki kaitan langsung dengan pintu masuk ke rumah yang berhubungan
dengan seseorang dari lingkungan luar dengan yang memiliki rumah. Ruang tamu yang kumuh, sempit, dan kotor tentu akan memberikan atmosfer buruk terhadap rezeki yang masuk. Ruang tamu yang kotor menyebabkan tamu yang datang tidak lagi punya selera untuk berdialog dengan si pemilik rumah. Hal ini akan dapat merugikan pemilik rumah jika berbicara tentang bisnis. Pasalnya, rezeki yang seharusnya bisa dimiliki akan hilang tak bebekas karena terjadi ketidaknyamanan antara si pemilik rumah dan tamu. Untuk itu, ruangan yang aku pilih yang pertama adalah ruang tamu. Yang ketiga yaitu konsisten dan ikhlas. Hidup minimalis memiliki kelemahan. Untuk itu dibutuhkan disiplin diri dan kejujuran yang cukup untuk melakukan hidup minimalis. Ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi seseorang yang belajar hidup minimalis. Pasalnya, tantangan ini tidak akan berhasil pada orang yang tidak bisa konsisten. Misalnya, teman-teman dapat menerapkan tata tertib atau peraturan pada diri sendiri. Misalnya, dilarang mengeluarkan uang yang tidak perlu, berkewajiban untuk memberi barang jika stoknya berlebihan kepada orang lain, atau membeli barang jika barang itu telah habis. Lalu, ikhlas. Mungkin untuk dilakukan hal yang pertama kali adalah akan dirasa tidak biasa. Namun kalau dilakukan secara konsisten, maka lama-lama akan membudidaya. Yang keempat adalah tidak membandingkan diri dengan orang lain. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa apa yang kita mau, orang lain harus mengikutinya. Nah, itu tadi adalah beberapa hal dari mana untuk memulai hidup minimalis. Tentunya ini adalah versi aku karena video ini adalah video aku. Jika teman-teman ingin memulai hidup minimalis, mungkin video ini menjadi salah satu referensi yang bisa kalian gunakan. Semoga bermanfaat. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video aku selanjutnya.